Kita sering dengar kalimat itu, YOLO. Hidup cuma sekali, jadi wajar kalau kita mau bahagia. Tapi, gimana kalau ternyata nikmat yang kita kejar justru cara Allah menegur kita? Kadang, dunia terlihat terlalu baik sama kita. Rezeki lancar, hidup aman, tapi hati malah makin jauh. Apa itu keberkahan? Atau justru istidraj? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Filah, kembali lagi di Jendela Islam. Buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Sobat Filah, ngaku deh, siapa yang pernah impulsif beli barang karena lagi diskon gede-gedean? Atau siapa yang pernah maraton drama Korea sampai tengah malam, tapi besoknya lupa sholat subuh? Kadang tuh kita ngerasa ya kalau misalnya kita tuh lagi diberi nikmat sama Allah. Tapi kita nggak sadar kalau nikmat itu justru ngebuat kita jauh dari Allah. Pada episode Jendela Islam kali ini kita bakal bahas soal YOLO. Siapa sih yang nggak tahu YOLO? Di kehidupan yang katanya cuma sekali ini, semua orang pasti pengen banget kan checklist semua hal seru di bucket list mereka. Tapi apakah semua hal yang seru itu justru berdampak ujungnya baik untuk kita? Nah, untuk ngejawab kebingungan aku dan teman-teman atau Sobat Filah di rumah, di sini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Ada Kak Fadil dan Kak Bina. Halo, selamat pagi Kak Fadil dan Kak Bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Filah di rumah, saya Ahmad Fadilah, putra asli kelahiran Betawi. Saat ini kesibukan di kesenian dan kebudayaan, seiring jalan bersama dengan kegiatan dakwah serta pendidikan yang lagi saya tempuh. Begitu. Insya Allah. Berarti fokusnya lagi di kesenian dan dakwah dan pendidikan ya. Gitu. Oke. Silakan Kak Binang, boleh. Halo, selamat pagi Sobat Filah. Kenalin, nama aku Arum Binang Firdaga Hasan. Biasa dipanggil Binang. Aku sekarang kesibukannya itu sering ikut komunitas yang dimana bergerak dalam bidang sosial dan event organizer. Insya Allah, berarti lagi sibuk tuh di organisasi komunitas ya? Iya, berarti. komunitas. Oke, Masya Allah, sangat produktif. Jadi aku jadi nyadar kalau misalkan di tengah-tengah produktivitas ini menyempatkan untuk datang ke sini loh. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Udah diundang ya. Oke, tadi sebelumnya aku udah sempat sedikit menyinggung ya soal kebahagiaan dan keasikan dalam hidup gitu. Pasti aku tuh dan Sobat Filah di rumah juga sering banget ngerasain. Kita tuh sering upload di sosial media tentang kesenangan kita, tentang foto-foto, misalkan foto traveling atau foto hangout bareng teman-teman gitu. Tapi di tengah kita upload itu kita tuh muncul gitulah pertanyaan kan, kayak apakah semua kesenangan itu bakal berujung kebaikan gitu, atau itu justru menjadi cikal bakal gitu untuk kita terjerumus ke dalam istidraj. Apalagi kalau misalnya kita ngerasa hidup kita tuh lancar gitu, tapi hati kok kosong ya gitu. Gimana pendapatnya, boleh dari Kak Fadil dulu? Iya, kebahagiaan itu nggak selamanya buruk, Sobat Filah. Allah bilang, "Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Atas nikmat karunia yang Allah kasih, falyafrahu, bergembiralah kalian. Kebahagiaan, kegembiraan, mari sama-sama kita ciptakan dengan kebahagiaan yang tidak melanggar syariat Allah. Selama itu baik kita traveling, mengenal saudara-saudara kita yang jauh di belahan pulau lain dengan niat silaturahmi. Niat itu yang bisa merubah amalan dunia jadi amalan akhirat. Imam Az-Zarnuji dalam Ta'limut Ta'lim, kamin amalin yatasawwaru bisurati amali dunia. Bihusni niat bisa berubah jadi amalan akhirat dengan niat yang baik. Kita kudu paham istidraj itu apa sih? Nah, istidraj ini ada dua sifat yang keluar. Pertama, istis'ad, seolah-olah meningkat, tapi esensinya istinzal, menurun balkis, gitu. Kita lihat jabatan kita naik terus, rezeki enak, ternyata kita makin jauh dari Allah. Selama kita pakai kegembiraan itu untuk bersyukur, saya bersyukur pengen mengenal ayat-ayat karunia Allah, naik gunung ke pantai dengan niat yang bagus, menjaga ekosistem alam, silaturahmi dengan saudara di pulau lain di mana, itu menjadi hal yang baik.
Karena kita mengembalikan nikmat yang Allah kasih dalam bentuk hal yang bermanfaat. Selama kebahagiaan, kegembiraan kita tidak melanggar syariat Allah. Begitu. Jadi memang kembali kepada niatnya Betul. ya, sama kita luruskan nikmat kita tuh kepada Allah Iya. seperti itu ya. Niat seiring jalan bersama dengan implementasinya. Implementasi. Niatnya baik, pelaksanaannya kudu dengan hal yang baik. Begitu. Iya benar banget. Padahal dalam Islam itu kan kayak ada hidup lagi setelah kematian gitu yang jauh lebih panjang kan gitu. Nah gimana kalau misalkan kata YOLO atau perlakuan YOLO ini itu dilakukan untuk malah ke hal yang negatif seperti itu. Jadi kita setiap melakukan misalnya bermain, kita boleh nongkrong, itu sangat boleh nongkrong dengan teman-teman. Namun kita juga di dalamnya juga harus sadar kalau wah di nongkrong ini tuh kita ngebahas apa sih. Jadi kalau memang kita di situ langsung paham kita sedang melakukan sesuatu yang wah ini kayaknya buruk deh. Intinya kalau tadi Kak Fadil lebih ke niat, kalau saya lebih kepada prinsip dari masing-masing diri. Kalau kamu harus berani dijauhi sama teman karena kamu tahu mana yang benar. Oke, jadi kembali ke diri kita dan prinsip diri kita sendiri gitu ya Kak. Nah kalau tadi kan aku nanya soal kayak tanggapan-tanggapan aja. Nah aku pengen tahu gimana tips and triknya supaya kita tuh bisa tetap having fun gitu sama teman-teman, tapi tetap balance lah dunia sama akhiratnya. Jadi nggak YOLO-nya itu dipakainya tuh untuk ke hal yang baik seperti itu. Karena alhamdulillah juga saya biasanya mengisi waktu luang itu untuk baca buku. Ada beberapa buku. Ada yang pertama itu berani tidak disukai. Itu prinsip yang sampai sekarang saya pegang. Kita punya kewajiban yang memang sudah kita dengar dari beragam kajian, kita baca juga kalau setelah hidup itu ada kematian. Jadi kita harus pahami itu. Tapi itu juga kita jadikan sebagai prinsip yang saat kita menjalani kegiatan, itu tuh kita ya berani berprinsip seperti itu. Kita tidak mengikuti arus teman-teman kita yang lain. Dan di cara lain juga ada tips, yaitu kita jangan pernah untuk selalu mengambil apa yang orang lain katakan kepada kita. Jadi apapun itu, yaitu mulut mereka, itu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Saya pernah baca dalam filosofi teras ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, dan perkataan orang itu bukan salah satunya. Itu adalah hal ya udah, itu mulut-mulut mereka, apapun hujatan mereka terhadap kita. Kalaupun kita itu melakukan hal yang baik, ya udah kita teruskan walaupun itu tidak sesuai dengan generasi kita, nggak apa-apa. Misalnya kita tidak banyak orang yang menganggap berkata kasar itu menjadi suatu hal yang keren. Dia modern nih karena berkata kasar. Loh, kita tahu kalau berkata kasar tuh sangat-sangat dilarang. Ya udah, di situ kita berprinsip agar tidak mengikuti apa yang orang lain katakan kepada kita jikalau itu negatif. Nah, apakah ini tuh pertanda kalau kita tuh salah gitu cara mensyukuri nikmat yang dikasih sama Allah gitu dah? Dan gimana sih cara kita itu untuk nemuin tujuan hidup dari nikmat yang udah dikasih sama Allah? Dan mungkin boleh dijelasin tentang implementasinya juga gitu, boleh dari Kak. Ketika kita tadi dengar ada YOLO, sobat filah. Nah, YOLO ini sebelum kita mengenal ada hidup setelah mati, ketika kita pengen nikmatin hidup, Allah ngasih peraturan dalam agama yang semuanya baik buat kita. Mencari tujuan hidup, kita harus seiring jalan bersama. Man lidunya ka'annaka ta'isyu amada. Kata Rasul, kejar duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Maksudnya apa? Gimana caranya kita mau nikmatin hidup kalau masih muda, akhirnya udah sakit gara-gara alkohol? Kagak jadi nikmatin hidup. Gimana cara nikmatin hidup kalau dari awal kita udah kesandung kasus, kesandung masalah gara-gara ulah perbuatan kita? Dan saya rasa anak Gen Z bukan orang yang awam banget ya. Mereka cerdas, mereka mempertimbangkan yang saya lakukan ini ada profitnya nggak? Kalau kata anak sekarang nongkrong kudu ada dagingnya biar berisi. Ini daging semua bro. Gitu. Daging banget. Iya, daging banget. Nah, makanya saya rasa anak-anak Gen Z nggak mungkin ngomongin hal-hal kosong yang sia-sia. Itu kita cari tujuan hidup selama ini, apa sih yang mau kita kejar, posisi apa yang mau kita gapai. Tapi ingat, batas barometer kebahagiaan bukan kata kita. Menurut kita bahagia punya rumah megah, mobil mewah. Tapi menurut Allah, ente Balkis hidup dengan keluarga yang rukun udah bahagia. Bener gak? Amin. Banyak orang yang pengen banget hidup dengan keluarga yang rukun. Gitu. Itu barometer kebahagiaan kita yang sering bikin kita kecewa. Makanya ayo sadari apa yang Allah kasih buat kita.
kita bakal tahu ke depannya mau ngapain. Begitu. Sadari yang Allah kasih untuk kita ya. Iya, ini ayat-ayat kauniyah yang jarang kita kaji. Selama ini kita cuma baca ayatnya doang. Implementasi syukurnya banyak. Allah kasih sehat, Allah kasih rezeki, bantu teman-teman yang berkekurangan. Allah kasih sehat. Ayo pakai buat kegiatan yang manfaat seperti ini nih, kita kumpul pagi, insya Allah ada manfaat. Amin. Amin. Sisanya tergantung dengan hobi teman-teman. Selama itu tidak bertabrakan dengan syariat, ya fadol deh, silakan. Nah, kalau aku pengen nanya nih gimana cara kita menemukan tujuan hidup tadi, pertanyaan hampir sama, dan cara mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari menurut representasi dari anak muda. Kak Binang, silahkan. Cara menemukan tujuan hidup itu kita mulai nggak usah jauh-jauh lah ya. Banyak mimpi yang gagal dicapai karena saya mau jadi apa, cuma implementasi kecilnya kita, atomic habits-nya atau perubahan-perubahan kecilnya tidak kita lakukan karena tidak kita rencanakan. Iya. Jadi salah satu tipsnya untuk menemukan tujuan hidup adalah cari dulu sesuatu hal yang ingin kamu capai secara dekat, namun itu sesuai dengan passion kamu, dan itu kita indikatorkan dalam target-target kecil. Seperti saya suka ngapain ya, misalnya suka ngedit. Nah, ngedit ini kita temukan dulu hal-hal kecilnya, jangan langsung yang mungkin bisa kita bikin video yang benar-benar ingin kita bikin, kita filmmaking sendiri, mungkin juga jadi. Tapi hal itu akan bisa kita capai jikalau kita mulai kecil-kecil, kayak kita tergabung dulu dalam forum diskusi editor, kita bertukar pikiran dulu di sana, kita ngobrol dulu, konsul, siapa tahu itu membuka peluang-peluang kolaborasi, kita bisa jadi menggunakan alat yang sebelumnya kita belum punya. Di sana akan tercapai sesuatu yang besar secara tidak kita sangka dari target-target kecil tersebut. Jadi lebih kepada atomic habits. Baik lagi, kalau butuh referensi buku, ada lagi dari James Clear, itu namanya Atomic Habits. Itu perubahan-perubahan kecil yang nantinya bisa menentukan tujuan hidup yang besar. Aku pengen nanya juga tentang kebahagiaan dalam Islam gitu. Gimana sih Islam tuh mendefinisikan konsep kebahagiaan di era semua tuh sekarang tuh serba instan gitu kan. Iya, itu gimana? Dan apakah kebahagiaan itu tuh bisa kita temuin cuma dari kesenangan duniawi aja gitu? Apa ada misalkan dimensi lain yang buat kita tuh bisa bahagia gitu dalam Islam? Silahkan. Baik, dalam hidup yang kita cari apa sih? Ketenangan kan? Ketika kita hidup dengan tenang, tanpa gelisah, was-was, itu sudah menjadi satu kebahagiaan buat kita. Hati tentram tuh enak banget rasanya. Maka dari itu ketenangan itu di mana adanya kita cari. Ternyata mendekatkan diri kepada Allah menjadikan hati kita tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita jadi tenang. Bagaimana cara ngingetnya? Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita lingkungan yang baik. Ini menjadikan diri kita tenang, cukup jalanin apa yang ada di depan kita. Barometer kebahagiaan itu bukan dicari, tapi diciptakan. Ayo ciptakan kebahagiaan teman-teman. Sukanya ngapain? Tapi balik lagi Allah melarang sesuatu pasti ada hikmahnya. Jadi ciptakan kebahagiaan yang seiring jalan bersama dengan perintah dan larangan Allah, tidak melanggar syariat. Berarti emang kebahagiaan itu bukan dicari tapi diciptakan ya. Sukanya apa, happy-nya apa, nyaman di situ, insya Allah itu bahagia. Gitu. Nah, Masya Allah, Sobat Villa, nggak kerasanya tadi kita udah banyak banget bahas soal kebahagiaan, soal YOLO, dan soal istidraj. Nah, sebelum kita menutup sesi diskusi kita pada pagi menuju siang hari ini, aku boleh minta nih closing statement-nya dari Kang Fadil dulu. Oke, ayo teman-teman Sobat Villa semuanya, kita jalanin ikmali dunia kakana kata isu abada. Jalanin duniamu seakan-akan hidup selamanya, cari bekal yang cukup, kerja, kuliah yang profesional. Tapi ingat, wa'malil akhirati kakana kata mutun goda. Ketika kita lagi beribadah, ibadah dengan khusus seakan-akan kita mati besok. Mari sama-sama hidup senang, mati pun tenang. Lampu redup dari Keramat Jati dibawa-bawa ke pinggir rawe, orang hidup bakalan mati, cuma amal ibadah yang dibawa. Begitu. Masya Allah. Oke, boleh langsung Kak Binang. Aduh, gue bisa kopras ini. Halo Sobat Villa semuanya. Udah, sebagai anak muda kita lanjutin aja apa yang kita senengin, tapi kita juga tahu apa hal-hal yang dilarang juga. Udah nggak usah deket-deket, itulah simpel aja hidup mah. Apa kalian lagi apa, main game nggak apa-apa, cuma jangan lupa waktu. Ya udah, kerjain tugas kuliahnya, tetap kita juga punya beberapa impian kan, kita juga berkompetisi dengan umur orang tua kita. Dan ini pesan untuk teman-teman saya juga,
teman-teman, tadi kita ada banyak bahas mengenai istirods. Mungkin istirods itu salah satunya juga dalam konteks pacaran. Nah, aku punya pesan buat teman-teman kalian, teman-teman saya yang masih pacaran. Kalian sebelum ketemu sama dia kan hidup kalian baik-baik saja. Apa yang membuat hidup kalian nggak baik-baik saja setelah kalian putus sama mereka? Jadi, tolong pahamin kalimat itu. Dan sampai jumpa. Semoga setelah ini Sobat Villa kita nggak cuma YOLO, tapi kita YOLO-nya versi beriman. You only live once, but make it meaningful. Terima kasih Sobat Villa sudah menonton episode Jendela Islam kali ini. Saya Basis Abigail pamit undur diri. Jendela Islam, Buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke, bagus.